Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat subuh yang mulia, puji selalu kita sampaikan pada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat Al-Qur'an yang sudah sangat sering kita dengarkan, kita baca dan kita hafal bahkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu yang kita lakukan ini merupakan suatu kewajiban. Kewajiban itu kepada orang mukmin yang menyembah Allah, juga beriman kepada Rasul, bukan menyembah Rasul tapi mengikuti Rasul. Waktu yang kita laksanakan yaitu mauquta, waktu yang sudah diatur, sudah diwaktukan, sudah dijadwalkan, sudah diskedulkan. Jadi sebenarnya semua pekerjaan itu terjadwal, tapi untuk salat malah disebutkan secara khusus di dalam ayat, yaitu kitabam mauquta, kewajiban yang sudah diwaktukan. Kalau yang lain juga diwaktukan. Kapan kita bayar zakat? Kan ada waktu juga. Waktunya ketika sampai tahun haul. Dan itu pun kalau sampai juga nisab. Jadi waktu bayar zakat itu pertama sampai tahun atau dalam ukuran zira'ah, panen, setiap panen, dan itu jika sampai dengan nisab, kan waktu juga jadinya. Kapan kita naik haji? Kapan beribadah haji? Waktu juga, yaitu ketika musim haji. Dan misalnya Arafah itu ketika tanggal 9 Arafah, kan waktu juga bicaranya. Puasa waktu juga, manakala hadirnya bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan belum wajib puasa, setelah Ramadan waktunya juga sudah lewat. Jadi semua dengan ukuran waktu. Namun kenapa pada salat yang khusus ditekankan di dalam Al-Quran? Kenapa tidak inna zakata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta? Kenapa tidak ada ayat seperti itu? Innal hajja wal umrata tidak disebutkan kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inna siyama kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta juga tidak disebutkan. Karena semua ibadah itu yang paling sering kita lakukan adalah salat ini. Seolah disampaikan kepada kita bahwa kalau perbuatan yang sudah sering dilakukan sanggup kita lakukan dengan teratur, sesuai dengan waktu, sesuai dengan jadwal, maka yang lain itu dianggap gampang.
Sembayang sunat, uro raya, hitung 3. Nyan, gampang awai wate, gampang. Kata jaga-jaga. Zakat setahun sekali. Mudah kita ingat waktunya. Tapi kalau salat setiap hari berulang kali, sanggup kita lakukan sesuai dengan waktu, maka salat adalah sampel daripada kedisiplinan kita manusia. Salat adalah model di mana manusia bisa disiplin dengan waktu. Sehingga salat ini Allah wajibkan pada waktu-waktu yang memang dalam ilmu Allah itulah waktunya yang tepat. Bayangkan seandainya waktu salat subuh ini tadi malam jam 3. Bukankah tidak semua orang sanggup bangun? Tapi kalau subuh memang waktu bangun. Una yang budah dalam payah tak sungkit. Itu bukan lagi persoalan waktu, tapi persoalan persoalan malasnya. Padahal Allah bangunkan kita di waktu sekarang, beberapa menit yang lalu, karena ini adalah waktu memulai kita bergerak. Waktu start. Waktu kita mulai aktivitas di waktu subuh. Dan waktu subuh adalah waktu yang paling barakah. Maka waktu subuh disebut dengan bukrah. Bukrah atau wasila, pagi dan petang. Bukrah. Waktu segar. Maka perempuan yang perawan dalam bahasa agama disebut bikir. Bikrun. Waktu yang segar disebut dengan waktu bukrah. Pagi-pagi. Gule manteng segar. Udara manteng segar. Tenaga manteng segar. Semuanya serba fresh. Segar. Maka perempuan yang belum kawin disebut dalam bahasa agama yaitu bikir, dari kata bukrah juga, artinya segar, belum layu. Oleh karena itu maka waktu mengajarkan kita agar tidak melampaui suatu pekerjaan ke depan dan tidak meninggalkan pekerjaan ke belakang. Nanti salat Jumat sekitar jam 12.35 kita salat Jumat nanti siang. Tapi Allah tidak mewajibkan kita menarik waktu ke depan untuk hari ini. Anak wajib. Ya Allah lung taat tak taat nyo taat tak taat di tengah sadar lung nyo Jumat tu ina waju lung bubuut. Allah belum menerima itu. Karena Allah mengajarkan kita mengelola dan memanage waktu. Jumat yang lalu kita undur salat Jumat nanti aja. Ya Allah, salat Jumat kemarin memang saya tinggal. Tapi saya lakukan double Jumat nanti. Juga itu menyalahi aturan. Maka ada hadis yang lain menyebutkan, janganlah engkau menunda pekerjaanmu. Pekerjaan yang bisa kamu lakukan di waktu siang, jangan engkau tunda sampai malam. Nah, bu ditanya memang urau pada bubut. Itu tidak ditinggalkan untuk malam. Dan pekerjaanmu di waktu malam, jangan engkau tunggu esok untuk dikerjakan. Berarti belajar, bicara tentang waktu, ini adalah bicara yang sangat urgen di dalam agama kita Islam. Maka manajemen waktu itu adalah milik kita umat Islam. Mengatur waktu adalah tugasnya kita umat Islam. Walaupun dalam keseharian yang paling murah, yang paling perumahan waktu, kita termasuk orang yang paling menelantarkan waktu.
Dan kita termasuk orang yang paling banyak membuang-buang waktu. Padahal hadis tentang waktu itu adalah urusannya kita umat Islam. Bicara tentang manajemen waktu adalah bicara Al-Quran. Maka waktu ini sangat penting sebagai satu tolok ukur daripada kesuksesan dan keberhasilan. Bahkan pepatah waktu, sebelum kita mendengarkan time is money, waktu adalah uang, kita sudah pernah mendengarkan dulu al-waqtu kasayf. Waktu itu adalah pedang. Lebih tajam maksudnya. Pedang adalah tajam. Pedang adalah senjata. Fa illam taqta'hu. Kalau kamu tidak bisa menggenggam waktu, tidak bisa memanage waktu, ya qata'ka, maka waktulah yang menggilas kita. Waktulah yang melalaikan kita. Padum kaumu tu, nai mong pleu, nam pleu. Betapa banyak kebaikan yang kita lakukan dibanding dengan kesia-siaan. Padung wate hiro semalam 24 jam. Kalkulasi, bagi, alokasi. Baiklah, terlalu trip bak kedai kopi, terlalu singkat di masjid misalnya. Baiklah, terlalu trip bak baca Quran, terlalu singkat bak baca Quran misalnya. Baiklah, terlalu trip bak mu pep-pep, bak mu om-om, bak mu krop-krop, ketimbang bertasbih misalnya. Ini semua diajarkan oleh pola manajemen waktu. Maka bicara waktu intinya adalah bicara di mana kita memperhatikan tugas pada setiap saat. Waktu subuh sebagai waktu memulai aktivitas, berarti di awal aktivitas kita memuji Allah. Kita saat ini belum ke kantor. Saat ini belum gotong royong, nanti ada gotong royong masal lagi. Kita sama-sama membersihkan lingkungan. Saat ini kita belum ke sawah. Tapi kita awali dengan memuji Allah. Seolah kita katakan, ya Allah, saya sebagai seorang pegawai, nanti jam 7 sudah ke kantor. Saya dahului memujimu dulu ya Allah, baru saya cari nafkah. Saya seorang petani, ya Allah, nanti saya sudah ke kebun, nanti saya sudah ke sawah. Sebelum ke sana, saya memujimu dulu ya Allah. Inilah waktu bukrah. Inilah waktu start, waktu memulai aktivitas dengan ibadah salat. Saatnya kita bekerja pasti lelah. Allah menghentikan kita pada saat waktu lelah. Duhur nyangkahe. Duhur energi berkurang. Hai kapiu hulai kalihu, hai li dakarat. Lihu di kipiu. Hana khun hai kapiu hulai kaposi pliu. Hana. Karena jam 10 itu jam masih segar. Tapi Allah hentikan aktivitas kita di waktu duhur. Kapiu hulai hai kalihu, kai paroro pulau. Di duhur itu Allah menghentikan di halte yang namanya salat duhur. Kita mengkuta. Liho piyo kasegar. Karena lom tenaga. Kulo. Yan ino baru tamlai lom. Nyo kai tamlai bu kali kopi kali. Liho kali. Lanjut pekerjaanmu. Dan di waktu duhur itu panas matahari biasanya membara. Mutin-tin uro. Oh manco uro. Taipor oh. Allah hentikan kita di waktu asar. IPU oleh kata asar yang lihu yang tarik tauranya 2 jam kerja, datangnya waktu asar Allah hentikan kita kembali untuk bersujud kepadanya. Lihu waktu duhur, lanjut waktu asar kita segar kembalinya. Nyok kailu uro kakurung mentin kaik dah kerja, lanjut lagi pekerjaanmu. Ya ikan tu lanjut lom,
nawate si jum tu yang jak ulang lanjut lom cuma cah lom kapu aju hanapu. Tapi dahulukan salat asarnya. Dimanapun kita bekerja. Giliran saatnya itu kita sudah gerah lagi. Dari bengah sampai seput. Allah hentikan kita di waktu maghrib. Pertama pergantian siang dan malam. Ai ka seput balik ka karat. Manok-manok ka hidup Lampung. Kaji wow ka seput. Wet li. Yang main badminton, kaji pinah raket-raket gede kamu grip pula man. Wow. Sudah maghrib itu. Yang wet-wet bak jalan, dah tahu pulang mandi. Itu diajarkan dulu oleh orang tua kita. Yang poh 6 seput, anak mana gede tu. Karena waktu juga itu, persoalan waktu. Kemudian mau kita tidur terlalu cepat setelah salat maghrib. Cepat tak, maka hana tapi Allah tunda dulu tidur kita. Tidak lama kemudian, hanya 45 menit, masuk lagi waktu salat Isya. Seolah Allah berpesan, sebelum kamu tidur, kamu beribadah dulu. Salat Isya. Dan saat salat Isya, itu kita sudah terasa saatnya untuk beristirahat di rumah. Kalaupun bekerja, bagusnya bukan lagi pekerjaan yang sangat berat. Karena diciptakan roh untuk bekerja, aktivitas. Malam untuk istirahat. Walaupun malam juga bekerja. Ada orang jualan kan malam. Tapi ada saatnya istirahat. Juga persoalan waktu itu. Maka sengaja Allah tidak mengundur salat Isya begitu lama juga karena Allah mempertimbangkan kemaslahatan kita umat hambanya karena Allah sayang. Bayangkan seandainya waktu salat Isya itu jam 11. Wasiblah baru kita mengisya. Kan memberatkan kita hamba. Tak galom tro kata Buddha. Tanuk lanjut kembali leh Isya untuk kasubuh. Jadi kepuawai waktu Isya. Dan waktu yang paling dekat adalah maghrib dan Isya. Memang setting Allah seperti itu. Supaya manusia cukup waktu beribadah, cukup waktu istirahat, cukup waktu mencari nafkah. Maka waktu itu mesti dialokasikan 3. Dan harus dapat kita lakukan 3-tiganya. Waktu aktivitas semua masuk. Hablum minallah, hablum minan nas. Hanjir tidak kun. My, lu nak tu menjak tahu lebihnya. Han se wate. Han san kegaknya ni gebi wate le Allah. Kegop se. Nan tak kun lom idon bangat ni na wate, le gebi wate le Allah. Ilung hana wate. Pakan hana sama mandu. Semuanya Allah bagi sama. Berorang 24 jam waktu itu. Disitulah kita beraktivitas. Ibadah jadi ibadah pastinya. Istirahat jadi ibadah juga. Mencari nafkah jadi ibadah juga. Itulah yang disebut dengan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Sebahagian belum paham makna hanya untuk ibadah. Baik hanya untuk ibadah. Untuk mencari nafkah. Hai, cari nafkahnya ibadah sih. Ibadah dalam bentuk mencari nafkah. Baru hana gekun ibadah, cari nafkah dengan rabat agop. Nyan baru hana gekun cari nafkah. Pupluang atagop. Nyan baru hana gekun cari nafkah. Hana gekun ibadah. Selama kita beraktivitas, mencari nafkah yang halal, sesuai dengan sistem dan prosedural, semua jadi ibadah. Maka Allah ciptakan kita manusia dan jin hanya untuk ibadah. Dalam artian bukan selamanya di masjid. Juga bukan selamanya di aktivitas. Dan bukan 24 jam beristirahat. Tapi alokasi waktu itulah yang menunjukkan ibadah. Kadang kita ibadah sosial. Mengunjungi kawan yang sakit, ibadah sosial. Menghadiri takziah orang meninggal, ibadah sosial.
Ajak bawa urang pesta, na undangan, na wate. Juga ibadah sosial. Istirahat juga ibadah. Habis kau pekan bulung lehek tak lunu anyo. Supaya refresh, segar kembali, na energi baru. Ada tak bodoh, tiga tu. Kenapa kita hari ini sanggup hadir ke masjid ini? Secara hakikat, kemampuan ini Allah berikan. Hana gerak oleh Allah, hana teruk masjid. Tapi secara adat, kenapa sanggup kita bangun ini? Tadi jam 4:30. Karena nata wate ta teratur. Buklam po sebelah. Paling telat po 12 misalnya. Sanggup. Nyota po malam. Musubuh tentu po sebelah hura. Karena itu kita mengganggu waktu. Kalau kita ganggu hutan, maka kita akan diganggu oleh binatang. Menebang pohon sembarangan, maka akan keluar binatang berbahaya dan binatang buas mengganggu manusia. Kalau kita ganggu waktu, maka terganggu aktivitas. Sehingga orang kadang-kadang sadar mengatakan, ilung tak terganggu. Pakan kalau ganggu wate, padahal wate po 11 malam atau po 12. Long ya tu po peut malam. Mengganggu tu wate semua. Nah, jadi mengganggu itu termasuk kita dilarang mengganggu waktu. Kon hanya dilarang mengganggu orang gila. Hanya urung pungo, bek kaganggu. Kemudian bahasa katanya. Hanya wate, bek kaganggu. Apa aktivitasmu di waktu muda? Apa aktivitasmu di waktu tua? Apa aktivitasmu di waktu renta? Mandum nang kesempatan. Oh, tanya urung bekerja. Bekerjalah selagi muda. Manteng na fisik, manteng na tenaga. Kalau mu feh-feh. Manteng aktivitas lah. Saat waktunya itu bukan lagi masanya kita berubah juga pekerjaan. Apa yang sesuai dengan usia kita. Hai anak umi muda-muda. Memangnya juga itu anak muda. Bukan berarti itu misalnya sesuai juga. Anak muda duduk bak kedai kopi, main jet-jet, main apa hiburan. Anak muda itu. Mantanya yang katuha. Karena cucu-cucu kon bek tak sabepu adik jeut. Bek tak sabepu adik jeut. Anak-anak muda itu jaga malam. Enggak bagus juga. Manggetanya Tuhan, kon bek tak sabepu. Anak muda malam Jumaat, hanya depan masjid pi. Mai tanya Tuhan, adik jeut kan bu baik sama. Itu maksudnya semuanya kita di-manage, diarahkan oleh waktu itu sendiri. Waktu itu, karena Nabi mengumpamakan seperti pedang, maka satu-satunya yang tidak bisa dihentikan adalah perjalanan waktu. Hanya itu yang tidak bisa dihentikan. Yang lain semua bisa dihentikan. Yang lain semua bisa delay, bisa tertunda. Ketika pesawat tertunda, ada yang 1 jam, 2 jam. Nah, yang mengamuk bak bandara. Yang tertunda itu adalah pesawatnya, bukan waktunya. Nyoy tanyo kai putelat wate. Hana jadi hifo pesawat. Kan wate putelat. Mana naik silah putelat wate. Jadwal penerbangan jam 10 pagi misalnya. Dibuat pengumuman. Attention please. Perhatian khusus. Bahwa kepada penumpang harap bersabar. Karena penerbangan didelay. Nyan kon wate tunda. Yang ditunda adalah penerbangan. Wate hanya tunda. Ijaju. Hai pakan dari pos 10 hanai jak wate. Karena pesawat hanai for wate hejak le. Bukan. Maka dengan kita menggunakan waktu dan memanfaatkan waktu, sebenarnya semua lini waktu itu bisa terisi. Maka orang yang sibuk sebenarnya adalah orang yang bisa memanage waktu, bukan orang yang membuang-buang waktu. Hari ini kadangkala betapa sedih kita melihat kita sendiri atau saudara kita, orang-orang kita di sekitar kita, betapa banyak mereka membuang waktu.
Padahal waktu bisa diisi dengan membaca, dapat ilmu. Waktu bisa diisi dengan silaturahmi, dapat kasih sayang. Waktu bisa diisi dengan bekerja, dapat manfaat. Waktu bisa diisi dengan belajar, dapat ilmu dan sebagainya. Maka membuang waktu sama dengan kita mengganggu diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah, bantuan kepada kita menjadi hambanya yang sangat peduli dengan waktu yang telah Allah berikan. Dan kita kembali kepada Allah juga dengan waktu ajalim musamma. Dan kiamat dunia ini juga itu dengan waktu al-qari'ah. Waktu Allah menghancurkan dunia ini. Al-haqqah. Waktu Allah memastikan dunia ini binasa, habis. Dan lain-lain daripada nama waktu-waktu itu. Termasuk nama-nama hari kiamat. Itu waktu juga. Yaumul ba'as. Hari kita bangkit. Waktu juga. Waktu bangkit. Yaumul hasyar. Hari kita dikumpulkan. Waktu juga. Waktu kumpul tinggal. Yaumul mizan. Hari kita ditimbang. Gucing tuh. Waktu juga. Yaumul hisab. Hari kita diaudit. Hari kita diperiksa. Waktu juga. Jadi semua itu adalah perjalanan waktu. Maka saya ulangi. Di dalam bahasa agama kita. Illam taqta'hu yaqta'ka. Kalau kamu tidak bisa memanage waktu, maka waktu akan menggilasmu tanpa kita sadari bahwa terlalu banyak waktu yang sudah lewat dan terlewatkan, bahkan sengaja kita lewatkan. Semoga Allah membimbing kita menjadi hambanya yang mampu memanfaatkan waktu untuk ibadah, untuk mencari nafkah, dan juga untuk istirahat. Ketiganya itu sama dengan ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.